Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT Maxco Futures, Yanwar Pohan. Selamat pagi, Pak Yanwar. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, ini kalau kita lihat harga emas kembali melambung begitu di Rabu kemarin. Bagaimana? Apakah pergerakan komoditas emas pagi ini? Iya, memang pekan akhir ini kita lihat sudah terkoreksi ya. Sebelumnya bahwa COVID-19 ini kan membuat warga dunia gitu lebih cenderung untuk pegang cash ya. Oke. Nah, hanya sekarang karena ada beberapa faktor di akhir pekan ini terkoreksi kembali. Sekarang harga emas masuk ke 1.600-an ya untuk per troy ounce-nya. Oke, ini apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi pergerakan emas untuk saat ini? Iya, untuk saat ini memang pertama dari suasana yang ada sekarang COVID-19 ini, jadi memang dilihat terhadap nilai dolar ya. Nah, dolar yang cenderung beberapa pemerintah cenderung untuk membuat supaya dolar itu tidak langka, gitu ya. Tapi ternyata berbalik keadaannya karena data-data ekonomi yang kurang baik gitu, sehingga dolar sekarang kembali naik lagi. Oke, baik, itu untuk emas ya. Kalau kita beralih, kita melihat imbas COVID-19 ini imbasnya mungkin ke komoditas perkebunan begitu. Namun pemerintah sebenarnya sudah mulai mengkaji, beberapa waktu lalu mengkaji untuk melakukan ekspor komoditas perkebunan. Bagaimana peluangnya untuk komoditas perkebunan dan dari komoditas apa saja begitu yang menarik untuk disasar? Iya, betul, karena sekarang kan perkebunan ini sudah mulai komoditas perkebunan sekarang ini kita sebagai produsen CPO terbesar ya di dunia ya. Jadi memang kita terdampak sekali gitu. Jadi ada beberapa negara alternatif seperti India, Bangladesh, Pakistan itu ya, kita coba mengkaji ke arah sana. Oke, meskipun beberapa daerah sasaran ekspor kita ini juga tengah melakukan atau menerapkan lockdown, sejauh mana ini bisa tetap melakukan ekspor komoditas dan dampaknya seperti apa, sesignifikan apa begitu terhadap pelaku pasar? Iya, karena adanya lockdown ini tentunya terjadi kelesuan ya, sehingga demand terhadap produk perkebunan ini jadi menurun. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus mencari solusi alternatif ke beberapa negara lain yang tadi sudah saya sebutkan, ke India, Bangladesh gitu ya, Pakistan, karena paling enggak ini ada kenaikan data yang ada sekarang, sedikit ada kenaikan 20% gitu. Tapi kita masih terus mau mengkaji lagi, mungkin ada yang lain lagi yang bisa kita untuk pasar ekspor. Oke, bagaimana dengan CPO begitu? Iya, kalau CPO kan kita tahu bahwa kita sebagai produsen terbesar ya, jadi otomatis kita sangat terdampak sekali dengan CPO. Kita sangat terdampak sekali dengan CPO. Nah, jadi kita lihat kalau untuk CPO kita jatuh itu untuk di Indonesia, tapi kalau secara global sebenarnya kita bisa lihat dari harga minyak yang juga sempat jatuh di $20 per barrel. Nah, tapi sekarang sudah mulai kembali lagi ke $25 ya. Karena kan kita tahu epicentrum COVID itu kan di Cina dan sekarang juga di Amerika gitu. Sedangkan mereka adalah konsumen terbesar dari minyak gitu. Jadi komoditas yang itu tentunya jadi sangat berpengaruh sekali. Oke, Pak Yanwar, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, masih ada tidak komoditi yang nampak volumenya ini masih memiliki volume perdagangan yang cukup besar begitu diperdagangkan? Kalau saya lihat sih tidak ada ya, hampir semuanya terdampak. Rata semua, melesu semua begitu ya? Melesu semua gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di bursa kita sekarang, all-in masih volumenya masih lebih tinggi dari emas, tapi itu menurut saya biasa saja karena kan memang itu turunan dari CPO ya, di Indonesia wajar saja. Tapi kalau secara dunia orang masih emas sih sebenarnya, artinya untuk melawan cash itu orang masih ke safe haven lagi, kembalinya ke emas lagi.
Ya, karena untuk simpanan yang kita tidak tahu kondisi saat ini masih fluktuatif dan tidak bisa masih unpredictable begitu ya untuk jangka ke depan. Betul. Terakhir, Pak Yanwar, saran Anda mungkin bagi investor di tengah situasi wabah virus corona seperti ini, sikap seperti apa yang sebaiknya bisa diambil oleh para pelaku pasar? Ya, sebenarnya kembali lagi dari karakter dari investornya. Untuk yang risk taker itu sebenarnya ini justru bisa dilihat jadi sebuah peluang gitu, karena harga yang cukup relatif murah lah bisa dibilang begitu. Lalu untuk investor yang mungkin lebih konservatif, ini ada waktu yang tepat juga untuk stand aside gitu, untuk melihat terutama wabah COVID-19 ini kira-kira arahnya bagaimana, apakah nanti vaksinnya bisa ditemukan atau bagaimana. Jadi mungkin lebih baik stand aside, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanwar Pohan, Direktur Utama PT Masco Futures telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.